Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Santi SPD, pengajar Bahasa Inggris pada SMP Negeri 10 Kota Kendari. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, di sini saya ingin membahas secara ringkas saja mengenai dua hal terkait salah satu topik pelatihan guru belajar Kemdikbud, yaitu asesmen kompetensi minimum yang selanjutnya disingkat dengan AKM. Kemudian, cara mengikuti pelatihan AKM tersebut. Nah, yang pertama mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Bapak Ibu Guru, program AKM ini dilatar belakangi oleh rendahnya capaian analisis bacaan dan numerik oleh peserta didik dari Indonesia dalam skala internasional dari hasil tes PISA, yaitu Program of International Students Assessment, dan menunjukkan bahwa literasi dan numerasi kita masih sangat rendah, sehingga dirasa perlu untuk melaksanakan program asesmen kompetensi minimum ini yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Nah, Bapak Ibu Guru, adapun dalam konsep asesmen kompetensi minimum ini nantinya capaian-capaian dalam proses pembelajaran itu akan menjadi potret perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan kompetensi mereka, sehingga menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk menerapkan sistem pendidikan yang lebih aplikatif. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk elemen dari asesmen kompetensi minimum itu sendiri adalah peningkatan dua kompetensi dasar tadi, yaitu literasi dan numerasi. Mengapa dianggap paling esensial? Karena kedua kompetensi inilah yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan AKM ini itu tidak seperti ujian nasional. Jadi memang Bapak Ibu Guru, konsep AKM ini yang merupakan salah satu unsur dari asesmen nasional. Kita ketahui bahwa 3 unsur asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tetapi kita di sini lebih membahas tentang AKM itu sendiri, karena AKM ini akan menjadi pengganti dari ujian nasional yang selanjutnya akan disebut dengan asesmen nasional itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya sangat berbeda dengan ujian nasional yang hanya menitik beratkan pada capaian kompetensi terhadap konten bagi peserta didik. Adapun bagaimana mereka mampu untuk menganalisa, mampu untuk mengambil kesimpulan, menentukan solusi bagi suatu permasalahan, itu tidak terukur dalam ujian nasional, karena rata-rata dalam ujian nasional juga soal-soalnya bukan soal-soal yang menstimuli cara berpikir anak, tetapi lebih kepada penguasaan konten berupa hafalan, ya. Sementara dalam AKM ini lebih komprehensif, dan poin positifnya lagi Bapak Ibu adalah dalam AKM nantinya itu tidak
menilai untuk kelulusan, ya, tetapi untuk proses pembelajaran. Bagaimana peningkatan proses pembelajaran itu sendiri, supaya anak-anak bisa memiliki kemampuan berliterasi dan bernumerasi yang baik, yang tentunya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka ke depannya. Nah, untuk pelaksanaannya, AKM ini dilaksanakan pada jenjang SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, MAK, dan kesetaraan, jenjang kesetaraan. Nah, dan nantinya tidak secara individual, tetapi dia pelaksanaannya nanti akan mengambil sampel dari semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk diberikan tes yang dalam butir-butir soalnya, soal AKM tersebut tentunya bersifat menstimuli bagaimana cara bernalar anak-anak, bagaimana menyelesaikan suatu masalah, atau menganalisa bacaan. Jadi seperti itu nantinya. Tentunya dari konsep AKM ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu Guru, sangat menarik sekali, sehingga sangat perlu dan sangat urgent untuk kita ikuti pelatihannya. Nah, adapun unsur dari literasi tersebut, yaitu saya ingin sampaikan sedikit mengenai unsur asesmen literasi, yaitu bagaimana memahami teks informasi dan fiksi, kemudian bagaimana menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu meliputi bagaimana kita memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Tentunya terkait dengan numerik, ya Bapak Ibu Guru. Baik, nantinya untuk asesmen nasional itu sendiri adalah diharapkan agar sesuai dengan tuntunan zaman. Kita ketahui bersama bahwa 3 unsur utama dari pendidikan, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, ketiga hal mendasar ini harus berorientasi pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua adalah tentang bagaimana mengikuti pelatihan tersebut, adalah dengan cara kita membuka laman resmi GTK Guru Belajar Kemdikbud, lalu kita masuk di SIM PKB. Tetapi kalau sudah di GTK Kemdikbud ini, di situ kita sudah langsung ke pelatihan, ya, pelatihan. Di mana pelatihan di situ kita langsung mengklik asesmen kompetensi minimum. Jadi tentunya Bapak Ibu untuk masuk ke dalam laman tersebut kita harus masuk melalui Gmail kita dan password kita. Demikian Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk tambahan informasi seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, bahwa untuk bergabung di pelatihan asesmen kompetensi minimum, maka kita ke laman GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Nah, kemudian kita langsung ke guru belajar.
program guru belajar, lalu login. Atau masuk ke laman program ini. Di sini ada beberapa program pelatihan, di antaranya masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, lalu asesmen kompetensi minimum, karena pelatihan ini yang sedang berlangsung. Nah, lalu pastikan Bapak Ibu telah login. Nah, di sini ada akun saya masih aktif, telah login sebelumnya, sehingga masih tampak di sini nomor email saya, yaitu nomor UKG saya. Lalu ke asesmen kompetensi minimum. Di sini pun tampilannya sudah berubah karena mengikuti tampilan SIM PKB saya telah menyelesaikan pelatihan asesmen kompetensi minimum, sehingga seperti ini tampilannya. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat.